Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang pengelolaan bahan makanan. Di sini ada beberapa prinsip pengelolaan makanan mencakup beberapa pengertian. Di antaranya pengelolaan makanan. Pengelolaan makanan adalah serangkaian kegiatan dalam menangani makanan yang dimulai sejak pengadaan bahan makanan sampai penyajian makanan. Dalam pengelolaan makanan tercakup 5 unsur yang berperan, yaitu ada tempat, ada orang, ada peralatan, ada makanan, ada metode proses pengolahan makanan. Terus yang kedua di sini ada higien makanan. Higien makanan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah kerusakan atau pemalsuan makanan. Dalam higien tercakup 4 aspek, yaitu pengotoran atau kontaminasi. Yang kedua, kerusakan atau pembusukan. Yang ketiga adalah keracunan. Yang keempat itu ada pemalsuan. Terus yang ketiga di sini ada sanitasi makanan. Sanitasi makanan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian faktor lingkungan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan kerusakan kepada makanan. Dalam sanitasi makanan tercakup ada 6 aspek, yaitu pemilihan bahan makanan. Juga membutuhkan sanitasi. Penyimpanan bahan makanan membutuhkan sanitasi, di mana penyimpanan makanan di sini sangat mempengaruhi makanan. Jika makanan rusak, dia akan mempengaruhi pada penyimpanan yang bahannya yang bagus. Terus yang ketiga ada pengolahan makanan, dan yang keempat penyimpanan makanan, dan yang kelima itu pengangkutan makanan, dan yang keenam penyajian makanan. Beberapa di sini membutuhkan sanitasi makanan. Yang keempat di sini ada higien perorangan, adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan jasmani, sosial, dan mental. Dalam higien perorangan tercakup dalam 3 aspek. Jadi dalam higien makanan itu membutuhkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Itu aspek higien makanan. Terus yang kelima, di sini kelima ada kontaminasi. Kontaminasi adalah masuknya benda asing yang tidak disengaja atau dikehendaki ke dalam makanan. Dalam kontaminasi terdapat beberapa jenis, yaitu jenis fisik, mikroba, kimia, radioaktif. Terus untuk kontaminasi fisik nanti kita bahas slide selanjutnya ya. Dan mikroba, kimia nanti ada di bidang kerusakan bahan makanan. Terus yang keenam, penyehatan makanan. Penyehatan makanan adalah upaya mengendalikan faktor makanan orang, tempat, proses, pengolahan makanan, dan perlengkapan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Yang ketujuh itu carrier. Carrier itu adalah orang yang di dalam tubuhnya mengandung kuman, penyakit menular, tetapi dirinya sendiri tidak menunjukkan gejala penyakit, yang seperti kita ini corona misalnya kan. Corona kan orang yang seperti ODP, orang yang tanpa gejala ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada tujuan mengelola makanan. Tujuan mengelola makanan di sini yaitu mengenal cara mengelola makanan yang baik dan benar, sehingga dapat menghasilkan makanan yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi. Terus yang kedua,
dapat mendorong orang lain untuk melaksanakan pengelolaan makanan yang baik dan benar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui serta mampu mengenal titik-titik rawan pada setiap jalur perjalanan makanan. Oke, itu untuk tujuan pengelolaan makanan. Terus kita lanjut di sini, prinsip pengelolaan makanan dan higien perorangan. Nah, di sini ada beberapa ya pengelolaan makanan. Yang pertama yaitu pemilihan bahan makanan. Nah, di sini pemilihan bahan makanan yaitu mulai dari Anda membeli atau mulai dari panen. Nah, jadi kalian bisa memilih bahan makanan yang baik-baik ya. Jadi kalau tidak baik itu akan berdampak pada makanan lainnya. Terus pada penyimpanan bahan makanan ya dari segi tempat mungkin ya, dari segi tempat di sini akan berdampak pada bahan makanan itu sendiri. Jika penyimpanan yang kurang rapat akan mempengaruhi bahan makanan yang akan disimpan. Terus ada pengolahan makanan. Pengolahan makanan di sini jika bahan makanan itu bagus, jadi jika bahan makanan itu bagus, berarti kualitas bahan makanan itu bagus. Misal dari unsur waktu ya, unsur suhu. Jadi dia akan mempengaruhi makanan itu bagus. Seperti itu. Misalnya dari jenis pengolahan ikan ya. Ikan itu kalau tidak dirawat dari awal, misalnya kalian membeli dari pasar, terus disimpan atau dikelola, dibuang dalamannya, dibuang kepalanya, dibuang kotoran-kotorannya, itu dapat mengolah makanan itu menjadi bagus. Atau seperti sayuran, pengolahan, cara mengelola yang baik dan benar. Terus yang keempat di sini penyimpanan makanan yang sudah matang. Jadi pengelola simpanan makanan yang sudah matang di sini seperti penyimpanan dalam kulkas, misalnya chilling, atau penempatan makanan dalam suhu di bawah 4 derajat Celcius agar makanan tidak cepat rusak dan dapat disimpan. Makanan jadi disimpan dalam suhu kamar 25 derajat Celcius hanya akan bertahan selama 4-5 jam. Setelah itu dapat dianggap telah rusak. Prinsip penyimpanan daging adalah menahan pertumbuhan kuman, pembusukan, dan penyebab penyakit. Tetapi sekali telah keluar dari sistem ini, maka cara pendinginan ulang tidaklah efektif. Jadi setelah daging itu keluar dari kulkas, berarti penyimpanannya sudah tidak efektif lagi. Terus yang kelima, di sini ada pengangkutan makanan. Makanan yang telah diolah dan disiapkan dengan cara higien akan menjadi tercemar kalau cara pengangkutannya tidak baik. Makanan perlu diperhatikan dalam cara pengangkutannya. Oke. Kita lanjut lagi ke penyajian makanan dan penanganan makanan sisa. Nah, di sini akan dibahas tentang penyajian makanan
Dalam penyajian makanan dianut beberapa prinsip, yaitu tata hidangan, tata hias, tata sehat. Tata hidangan dan tata hias dari segi penyehatan yang perlu diperhatikan adalah dalam tata hidangan disiapkan segera dan tidak lama menunggu. Terus yang kedua, letak makan berada dalam satu bidang. Bila digunakan bidang yang berbeda atau bertingkat, maka jenis makanan basah berada di bawah dari jenis makanan kering. Yang ketiga, dalam tata hias menggunakan semua bahan yang dijadikan hiasan seperti daun hias. Bahan hias merupakan bahan yang dapat dimakan. Contoh, batang-batang lidi diganti dengan roti kering atau keripik dan lain-lain. Yang keempat, tata sehat, yaitu menyajikan dengan cara pemanasan tetap di atas 60 derajat Celcius. Untuk makanan panas dan ditambah 4 derajat Celcius untuk makanan dingin. Nah, itu penyajian dari makanan-makanan. Terus ada higien perorangan. Ada higien perorangan di sini membutuhkan beberapa higien ya. Yang pertama di situ menjaga diri sendiri. Jadi kalau tidak dari kita, dari konsumen itu kan nggak mungkin, karena ini bahan makanan yang merupakan dimakan untuk keluarga atau hidangan pada konsumen-konsumen ya. Terus menjaga kesehatan dengan cara pengaturan waktu kerja dan istirahat. Jadi kalau tidak dijaga dari kondisi kita, maka dari kita juga akan berdampak atau kekurangan kesehatan ya, atau yang tidak sehat bagi tubuh kita. Terus mencegah perilaku yang membantu pencemaran makanan. Terus yang keempat, hubungan baik antar manusia khususnya dalam bidang bisnis makanan agar terhindar adanya cara-cara persaingan yang tidak sehat. Terus di sini ada unsur penyehatan makanan. Nah, unsur dari penyehatan makanan di sini ada 5 aspek, dimanapun dalam bentuk usaha apapun pengelolaan makanan dilakukan ke 5 aspek tersebut. Jadi misalnya pada aspek ini diantaranya 1. Tempat pengolahan makanan harus memenuhi syarat kelayakan tempat pengelolaan yang sehat dan aman. Syarat yang dimaksud untuk mencegah terjadinya penyakit atau keracunan. Itu pada tempat. Jadi tempat di sini bisa dari lingkungan ya. Kita harus menghindari beberapa lingkungan yang tidak nyaman. Masa kita makan di sebelah kandang sapi atau tempat kotor-kotor ya, jadi itu merasa kita habisi. Terus orang, nah yang kedua itu ada orang yang mengelola makanan haruslah berpengetahuan dan beretikat baik dalam memberikan pelayanan makanan. Oleh karena itu, syarat orang yang mengelola makanan adalah syarat sehat secara fisik, lahir, dan batin. Terus yang ketiga, itu ada peralatan untuk pengelolaan makanan. Terbagi dalam peralatan makanan dan minuman. Jadi paling utama kalau peralatan berhubungan dengan alat makan yang akan kita sentuh. Terus yang keempat, makanan yang sudah matang.
Jadi makanan yang sudah matang itu sudah dikendalikan dari proses pengolahan tadi. Kalian makan makanan yang kalau makanan yang sudah matang berarti kan sudah dikelola produk tersebut atau bahan pangan tersebut. Terus yang kelima, di situ ada proses pengolahan makanan. Jadi proses pengolahan makanan di situ contohnya hampir sama dengan yang nomor 4, di mana proses pengolahan makanan di sini semua bahan makanan itu membutuhkan proses pengolahan yang dimulai dari bahan baku yang bagus, mulai dari pemanenan, pencucian, pengolahan, dan lain-lain. Oke, itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan bisa didiskusikan di WA grup ya. Sedangkan untuk yang kerusakan bahan makanan, saya sambungkan ke YouTube karena sebagian di situ sudah dijelaskan. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.